daging sapi, daging unta, daging kebo, daging wedhus, daging rusa. Daging niku ora kena dikumbah. Sebab apa? Daging iku serate isine getih. Daging sing isine getih mau iku terus kowe daging getih iki wis tak kumbahe bet tambah resik ben ora ana getihe malah dadi najis. Misalkan ana daging ceblok, nggawa daging kok ceblok ning nggon ngisor kena najis. Piye carane? Disisik. Di apa jenenge? Diiris dibuak. Diiris dibuak najise. Ya wis ngene iku tok carane. Kok mbok kumbah, mbok gebyur, ya malah dadi najis. Daging mbok cemplungno ning nggon wajan, mbok cemplungno ning ngene kuali, terus mbok kei banyu adem, mbok godhog, najis. Mergo daging mbok campur banyu adem. Setelah sapi dipotong, darahnya keluar habis, bersih. Lalu kemudian dipotong dagingnya, dicuci. Kalau tidak dicuci haram karena ada darahnya, najis, bercampur dengan najis, mutanajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti dua video yang kita rilis bahwa saat ini kita coba menanggapi dua video yang sangat bertolak belakang terkait dengan tata cara masak daging menurut aturan syariat. Yang pertama adalah dari Ustadz Abdus Somad. Beliau mewajibkan kalau mau masak daging harus dibasuh bahkan sampai 4-5 kali, harus sampai bersih, baru nanti dimaafkan apabila tersisa darah yang sulit untuk dihilangkan. Video kedua ini dari seorang Ustadz dan kita kesulitan di dalam menelusuri siapa sesungguhnya, tapi sangat viral. Bahkan ini banyak permintaan untuk menanggapi video ini. Beliau menyampaikan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah daging itu kalau mau dimasak haram, artinya tidak boleh untuk dicuci. Kalau dicuci bagaimanapun bentuknya atau caranya ini tetap menjadi najis, dan ini tidak ada tawaran, harus tidak boleh dicuci. Kemudian kalau jatuh ini menurut beliau diiris, jadi juga tidak boleh untuk dicuci juga, jadi harus diiris bagian yang terkena kotoran. Kemudian yang ketiga saya catat, beliau menyampaikan di dalam memasak pun sekalipun tadi sudah memberi aturan tidak boleh dicuci, ini juga harus mendidih. Jadi kalau tidak mendidih ini menjadi najis semua. Kalau sudah najis ini semuanya ini harus dibuang karena tidak boleh barang najis itu dimakan. Dan ini sangat meresahkan masyarakat kita. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini kalau mendapatkan daging atau beli daging tentu sebelum dimasak ini dicuci. Nah, bagaimana sesungguhnya menurut aturan fikih? Jadi kita sudah menyampaikan kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad ini adalah karya besar dari Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ar-Romli Al-Ansori Asy-Syafi'i. Jadi yang terkenal dengan sebutan Imam Romli. Jadi kalau pemerhati fikih tentu paham Imam Romli biasanya khilaf dengan Ibnu Hajar. Kalau Imam Nawawi biasanya khilafnya dengan Imam Rafi'i. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan secara gamblang bahwa masalah daging itu sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan hewan yang disembelih itu ada 2 perincian. Yang pertama adalah daging yang terkena najis, yang terkena darah dari sembelihan, dari darah yang keluar ketika menyembelih, atau dari darah yang lain. Nah, ulama dalam hal ini adalah sepakat hukumnya najis dan tidak dimaafkan, jadi harus disucikan. Sekali lagi, daging atau tulang yang terkena dam masfuh, jadi darah yang mengalir ketika disembelih, maka ini wajib disucikan. Nah, yang kedua adalah darah yang tersisa. Jadi darah yang nempel, yang ada di tulang, di daging maupun di otot. Maka ulama terjadi 3 pendapat. 3 pendapat ini sekali lagi sama-sama kuat dan sama-sama boleh dipakai. Yang pertama mengatakan bahwa wadam al-bagi fil lahmi wa urukihi najsun ma'fun anhu li'annahu damun wairu masfuh wa yashukul ihtiras anhu. Ini pendapat yang pertama. Jadi darah yang tersisa di daging, di otot, di tulang, ini hukumnya adalah najis, tapi ma'fu. Karena apa? Karena ini darah tidak mengalir, karena di dalam Al-Quran daman masfuha, itu yang soreh, yang jelas, itu yang najis. Sementara ini adalah bukan darah yang mengalir.
alasan berikutnya adalah sulit untuk dijaga, jadi sulit untuk dihindari, sehingga dima'fu. Kalau dima'fu artinya daging itu memang tidak perlu dan tidak wajib untuk dibasuh ketika mau dimasak. Akan tapi bahasa dimaafkan ini bukan berarti tidak boleh disucikan. Justru yang baik adalah disucikan. Dan ini tidak hanya berlaku di dalam masalah darah, tapi najis ma'fu apa saja. Nah ini yang harus dipahami dan harus diluruskan. Sekali lagi, darah itu dima'fu bukan berarti tidak boleh disucikan. Tapi sekali lagi kalau disucikan maka harus total, harus sampai bersih. Ya, pendapat kedua, wakila annahu tohirun. Menurut pendapat kedua, ini suci. Nah ini sekalipun kil, ini bisa ditelusuri siapa yang berpendapat. Yang berpendapat adalah Imam Nawawi, kemudian didukung oleh Imam Subki. Jadi tidak main-main nih. Jadi mujtahid levelnya menengah ini. Jadi beliau mengatakan suci. Suci ini artinya disucikan tidak masalah, terkena air tidak masalah, kemudian tidak diapa-apakan juga tidak masalah, karena memang suci. Ya, karena memang suci. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Imam Sayrosi. Wa sayhu Sayros lam yasmah bimana qalu bal adda min wajibi tadhiri lahmatihi. Jadi beliau mengatakan ini tidak dimaafkan, ini tetap najis, maka harus dibasuh. Imam Sayrosi ini siapa? Imam Sayrosi adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau adalah menjadi rujukan dan guru dari imam-imam mazhab Syafi'i. Lahir di 373 Hijriah, jadi sebelum 1000 Masehi. Jadi sangat-sangat sepuh. Bahkan kitabnya legendaris, Muhadzab. Kemudian kitab Tambeh. Sehingga tidak heran Ustadz Abdus Somad barangkali fanatik terhadap pendapat ini, bahwa beliau mengatakan ini tidak dimaafkan karena itu darah, maka mutlaknya darah, maka wajib untuk dibersihkan. Nah dengan demikian teman-teman sekalian, terjadi tiga khilaf, tiga pendapat ini masing-masing ini mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai level yang sama, semuanya bisa digunakan, sehingga silahkan yang mengatakan suci silahkan, yang mengatakan najis tidak dimaafkan silahkan, dan yang mengatakan itu najis yang dimaafkan itu juga silahkan, karena tiga-tiganya ini adalah bisa dipakai pendapatnya. Dengan demikian ikhtilafu ummati rahmatun li ummati, kita ingatkan bahwa khilaf seperti ini adalah menjadi rahmat bagi kita. Kita tinggal memilih, yang penting jangan sampai menyampaikan ilmu ini kemudian setengah-setengah, bahkan tidak ada rujukannya, sehingga sering kita meresahkan masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita sekalian. Saya bertanggung jawab dan bisa dibuka pembandingnya di kitab Nihayatul Zain, Shibro Syarwani ala Tufah, ini juga kita buka, dan ini bisa menjadi masukan bagi kita sekalian dan rujukan bagi kita sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.